kita punya cara untuk mengelola atau mengatasi permasalahan itu dengan caranya masing-masing. Karena Makassar punya kekhasannya sendiri, masalahnya sendiri, dan mereka punya cara untuk mengatasinya. Begitu pula Jogja itu loh. Dan tantangan selanjutnya yang harus dijawab adalah soal pertunjukan daringnya. Menselaraskan antara Makassar dan Jogja gitu. Oke, itu saja pengantar. Pertemuan di ruang pembicaraan dalam grup-grup itu sebenarnya tidak cukup mengakomodir. Jadi bagaimanapun juga akhirnya kami membutuhkan sutradara atau orang yang memiliki ide awal untuk membahasakan ini pada banyak orang sebenarnya. Yang membuat saya tertarik untuk terlibat lebih jauh dan lebih dalam proyek ini adalah eksperimen yang ditawarkan. Bagaimana kemudian pada masa sekarang ini kita mencoba untuk menjawab tantangan zaman di mana ada formulasi-formulasi pertunjukan yang harus kita rumuskan kembali, terutama untuk menjawab kebutuhan dari para penonton. Pada awal pandemi kita sering dihadapkan pada tontonan pertunjukan, tapi tontonan pertunjukan itu nyatanya tidak memberikan sebuah kepuasan langsung bagi penonton, karena seringkali kita melihat bahwa tontonan pertunjukan ini lebih seperti dokumentasi. Sebenarnya ini bagi pribadi ini baru gitu, soalnya aku tari kan, maksudnya ini biasa main dengan pertunjukan live, kemudian diharuskan atau belajar beradaptasi dengan konsep-konsep teater virtual seperti ini kan, ini juga sangat baru, sangat masih proses beradaptasi. Tapi untuk konten ininya sendiri, maksudnya tentang Karayeng Naba, dan aku mencoba menubuhkan apa yang menjadi konsep ketubuhan di teater ini, aku tidak merasa banyak mengalami kesulitan. Jadi karena aku pikir ya, karena aku juga di sini merantau, maksudnya proses konsep Karayeng Naba itu sendiri sudah secara alami aku rasakan. Hal yang menarik bagi saya pribadi, ketika biasanya proses itu kebanyakan ide-ide besar, ide-ide artistik itu didirect oleh seseorang, bisa oleh sutradara atau penata artistik atau siapapun itu. Tetapi di proses ini sangat bebas, semua bisa bereksplorasi, semua bisa berkreasi, dan saya kira itu hal yang menarik meskipun banyak tantangannya juga begitu. Terutama terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Kadang-kadang ada beberapa yang miss, kadang-kadang ada yang tepat, kadang-kadang ada yang kebanyakan gitu. Jadi tantangannya lebih ke mengkolaborasikan dan mensinkronkan semua prosesnya. Nah, ketika masuk proses itu juga menjadi semakin menarik gitu, karena pertama tadi yang saya bilang tentang kolaborasi, orang-orang yang terlibat itu banyak sekali punya banyak skill gitu ya, dan sangat unik masing-masing, punya ciri khas. Ketika yang lain sudah menemukan ciri khasnya sendiri, mengeksplorasi apa yang sudah mereka punya, saya sendiri waktu itu masih aduh saya ngapain ya. Dan mungkin karena saya dulu juga anak olahraga gitu, dan satu yang saya pikirkan adalah yang terbentuk dari tubuh saya adalah otot gitu. Nah, otot ini yang kemudian saya eksplorasi itu, dan salah satu pilihannya adalah gerak slow motion. Entah itu ada tambahan tari Jawa klasik, entah itu ada tambahan yang pernah saya pelajari, tapi poin utama yang sedang saya eksplorasi saat itu adalah otot, dengan memilih gerak-gerak slow motion. Juga saya bisa ke makam Karayeng Naba yang ternyata adalah leluhurnya Dr. Wahidin, Dr. Wardiman, Setiawan Jodi, dan Basuki Abdullah. Bahkan kemudian muncullah, tentu saja karena kita bersinggungan dengan sejarah,
kemudian muncul sub-story di sana, artinya cerita-cerita yang tidak mainstream di sana. Nah, ini menjadi unik permenungan bagi saya untuk menghayati masa lampau, untuk diangkat di sebuah pertunjukan yang kita harapkan bisa menjadi aktual di masa sekarang ini. Dengan persinggungan tema ini, dengan persinggungan dengan teman-teman Makassar, ada Wildan, ada Abdi, dan teman-teman lainnya, ada Arham, dan sebagainya, berharap bahwa jalur peperangan atau apapun namanya, ini menjadi jalur diaspora Bugis di Makassar ini, menjadi hidup, menjadi jalur-jalur kebudayaan. Maksudnya, bagaimana kita bisa mengulik artefak ini untuk bisa kita pakai, untuk bisa kita gali, untuk bisa menjelma menjadi kreativitas tertentu. Saya mengikutinya semula hanya biasa-biasa saja, tetapi dalam pertengahannya saya menjadi sangat serius. Dan yang serius tidak hanya pikiran saya, tetapi juga tubuh saya. Di mana basis saya yang pantomim ini berusaha berdialog dengan teman-teman yang mempunyai basis-basis tubuh yang lain yang berbeda. Dan selain itu, ya itu tadi, menumbuhkan dan menghadirkan kesadaran tentang banyak hal. Untuk proses kali ini saya sangat senang sekali karena tentunya mendapatkan ilmu baru dari ketebuan saya tradisi Jawa, dan sekarang ada beberapa kolaborasi antara Bugis Makassar dan Jawa. Dari cerita sendiri juga sangat menarik karena pengangkatan sejarah, namun eksekusi bentuk karyanya itu bisa diadaptasi atau divisualkan di era sekarang. Tentu saja proses ini sekali lagi tidak mudah karena bukan hanya benar-benar menyiasati waktu, tapi juga menyiasati bagaimana medium ini berpindah, atau tidak hanya sekadar berpindah dari panggung yang biasanya standar menjadi panggung yang kita gerakkan melalui mata kamera, mata videografer, atau mata sutradara. Jadi tentu saja proses ini menjadi kompleks, menjadi sebuah proses penciptaan yang berbeda, yang semoga ini bisa menjadi sebuah tawaran yang menarik, tawaran yang berbeda tentang bagaimana sebuah karya berbasis kolaborasi yang dipentaskan secara live, online, di dua tempat yang berbeda, dari orang-orang usia dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi buat saya proses ini akan menjadi sangat menantang dalam segi banyak hal. Tapi yang pasti adalah dari sedemikian kompleksnya produksi ini, dialog selama proses ini menjadi hal yang paling berharga yang bisa kita simpan satu sama lain, terutama para penari bersama orang-orang yang terlibat di produksi ini. Di Jogja misalnya, mereka kemudian punya rencana-rencana tentang bagaimana proses ini menginspirasi mereka untuk membuat karya-karya lain dalam medium lain atau dalam bentuk lain yang dipicu oleh produksi ini. Untuk kawan-kawan di Makassar, Jogja, marilah kenali jejak pertalian di antara kita bersama, terutama sejarah diaspora antara Jogja dan Makassar yang akan diperlihatkan, divisualisasikan dalam proyek Karaeng Naba yang secara langsung akan bisa disaksikan melalui IGTV, Facebook, dan YouTube pada tanggal 11 November 2020. Saksikan bersama, nikmati bersama, dan mari diapresiasi. Terima kasih.